Salam dalam kasih Kristus. Saudara, berbicara tentang iman, rasanya dia bisa berbuat apa saja. Semua bisa terjadi karena iman. Sebab iman mempunyai kuasa untuk melakukan apa saja. Tetapi sungguhnya kuasa iman itu dari mana? Dari iman itu sendiri atau dari orang yang beriman, yang hebat dan penuh kuasa? Atau dari mana sesungguhnya kuasa itu? Menarik untuk kita gali dan kita temukan jawabannya dari firman Tuhan. Untuk itu mari kita temukan bersama dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon hikmat Tuhan dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu untuk menemukan rahasia kuasa dalam iman. Roh Kudus memberi hikmat kepada kami agar dimampukan untuk memahami, menghayati dan mewujudkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mohon ampun untuk semua kesalahan dan dosa kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Beralaskan iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Doa ini kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita dengar dan renungkan bersama diambil dari Injil Matius 17 ayat 20 yang tertulis demikian. Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak ada yang mustahil bagimu." Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian firman Tuhan ini diberi tema iman yang berkuasa. Saudara, Yesus sering mempercakapkan iman yang sejati. Ia berbicara tentang iman yang sanggup memindahkan gunung, mengadakan mujizat dan penyembuhan, serta melakukan hal-hal besar untuk Allah. Iman yang sejati adalah iman efektif, memberikan hasil akan memindahkan gunung. Iman sejati bukanlah percaya kepada iman sebagai suatu kekuatan atau kuasa, tetapi percaya kepada Allah. Hal itu dikatakan kepada para murid waktu mengutuk pohon ara di dalam Injil Markus 11 ayat 21 sampai dengan 22. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Saudara, iman yang sejati adalah karya Allah di dalam hati orang percaya. Tuhan Yesus menyatakan hal itu kepada orang tua yang anaknya bisu dan tuli yang kerasukan setan. Injil Markus pasal 9 ayat 23 sampai 24 menyatakan, jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Saudara, pernyataan Yesus ini tidak boleh dipandang sebagai suatu janji tanpa batas. Maksudnya, bukan segala sesuatu yang dapat dipikirkan. Doa dengan iman harus dilandaskan pada kehendak Allah, bukan doa yang ingin memuaskan hawa nafsu sendiri. Iman yang dituntut di sini diterima sebagai kasih karunia Allah oleh orang yang sungguh-sungguh mencari dan dengan setia hidup sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, dalam hidup ini iman kita sering tercampur dengan keraguan. Akan tetapi hal itu tidak berarti Kristus tidak akan menanggapi permohonan kita, karena Ia memahami serta menaruh kasihan kepada kelemahan kita.
Kita harus mengakui kekurangan iman kita serta berdoa agar Ia berkenan memberikan iman yang kita butuhkan. Saudara, iman diciptakan oleh Roh Kudus di dalam diri setiap orang percaya. Kita tidak dapat menghasilkannya dalam pikiran kita. Kitab 1 Korintus pasal 12 ayat 9 menyatakan, kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Saudaraku, iman yang sejati adalah suatu karunia yang dianugerahkan kepada kita oleh Kristus. Sangat penting untuk mendekat kepada Kristus dan firman-Nya, serta memperdalam penyerahan dan keyakinan kita kepadanya. Kita bergantung kepadanya dalam segala hal. Dan kata lain, kita harus mencari Kristus sebagai pencipta dan penyempurna iman kita. Kehadirannya yang dekat dan ketaatan kita kepada firman-Nya merupakan sumber dan rahasia iman. Saudara, iman yang sejati di bawah pengawasan Allah. Iman dianugerahkan berdasarkan kasih, hikmat, kasih karunia, dan maksud kerajaan Allah. Iman itu dianugerahkan untuk melaksanakan kehendak-Nya dan untuk mengungkapkan kasih-Nya kepada kita. Hal itu tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan kita sendiri. Puji Tuhan, Engkau berkenan membuka rahasia kuasa iman yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan dan hal-hal yang lain melalui firman-Mu yang Engkau nyatakan. Dan sesungguhnya kuasa iman itu berasal dari percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, rasanya orang di atas sudah jelas mengapa iman kita selama ini mengalami dinamika yang tidak bisa diduga. Kadang yang kita imani sungguh terjadi, ada kalanya kenyataan yang kita hadapi jauh dari harapan dan apa yang kita imani. Apakah memang kuasa iman tidak pasti? Dari urian firman Tuhan yang telah kita dengar bersama, justru kita bisa menemukan prinsip itu, yaitu iman yang berkuasa. Bagaimana caranya atau apa yang harus kita lakukan agar iman kita mempunyai kuasa? Atau apa yang kita imani sungguh terjadi atau terwujud? Yang pertama, iman kita dasarnya percaya kepada Allah. Yang kita imani, kita percayakan kepada Allah. Sebab Allah yang berkuasa untuk menentukan segala sesuatu yang kita imani itu. Allah berkenan memberikan atau tidak. Maka berusahalah untuk dekat dengan Allah, membangun relasi dengan Allah, dan hiduplah tergantung kepadanya. Memohon kepadanya kalau iman kita belum seperti yang dikehendaki, agar berkenan menganugerahkan iman yang sempurna. Yang kedua, iman lahir, bertumbuh, dan hidup dari firman Kristus. Iman tidak bisa dipisahkan dengan firman Kristus yang menghidupi dan mendewasakan sehingga memahami kehendak Allah. Artinya, iman yang berkuasa adalah iman yang hidup bersumber dari firman Kristus sehingga dapat memahami kehendak Allah. Setiap hal yang diimaninya sesuai dengan kehendak Allah yang menyatakan kasih Allah, bukan kehendak diri sendiri yang didorong oleh nafsu untuk memuaskan diri sendiri. Saudara, dengan iman yang didasarkan percaya kepada Allah dan iman yang bersumber dari firman Allah yang merupakan iman yang sejati, kuasa Allah dinyatakan melalui iman orang percaya sehingga yang diimani terwujud. Amin. Mari kita menaikkan syukur kepada Allah di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah menolong kami untuk menemukan rahasia iman yang berkuasa. Mampukan kami senantiasa memegang prinsip ini, sehingga setiap hal yang kami imani seturut dengan kehendak-Mu. Mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini
kami naikkan kepada Bapa di surga. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu kembali dalam renungan selanjutnya. Kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati sehingga iman saudara mendatangkan kuasa. Amin.